Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita film The Exorcist part kedua. Namun sebelumnya pencetin dulu tombol subscribe biar ada notifikasi ke kamu saat kami bikin video terbaru. Pencet juga tombol like dan share video ini ke media sosial kamu agar keluarga dan teman-temanmu tahu kalau kamu senangnya nonton konten bermutu, bukannya video gibah artis sensasi murahan. Sekarang kita lanjut ceritanya. Yuk lihat bumper dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kalian yang udah mampir di channel ini. Channel yang membahas isi cerita film-film cult yang unik dengan bertemakan balas dendam, tindakan kriminal, dan sebagainya. Setelah insiden jalan kayangnya Regan yang sangat menyeramkan, Chris mendatangkan seorang psikiater untuk Regan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengawasan dokter langganannya. Psikiater lalu menghipnotis Regan. Ternyata setan yang mendiami tubuh anaknya itu pun keluar. Raut wajah Regan berubah menyeramkan. Ketika psikiater mengajukan pertanyaan, Regan tiba-tiba mencaplok Little John-nya si psikiater. Pria parubaya itu pun berteriak. Situasi pun jadi kisruh. Regan kemudian melompat ke arah tubuh psikiater dan menggigit perutnya. Dengan cepat, si dokter menangkap Regan dari belakang. Remaja itu pun berhasil diamankan. Sementara itu, Pastor Damien yang sedang berolahraga lari di lintasan sebuah universitas ditemui oleh seorang polisi detektif. Polisi yang bernama William ini sedang menyelidiki kematian Burke yang dianggap aneh. Polisi ini menanyakan kepada Pastor Damien tentang keanehan tersebut, di mana kepala Burke terpelintir 180 derajat. William mencurigai ada seorang yang memiliki kelainan jiwa dengan pemahaman agama yang ekstrim di universitas jadi pelaku pembunuhan. Namun pastor muda itu menyangkal kemungkinan tersebut. Di tempat lain, Regan sedang diobservasi di sebuah rumah sakit. Para dokter dan ahli sedang membahas kemungkinan penyakit yang menyangkitnya. Mereka semua bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Regan. Hingga pada akhirnya, salah satu dokter mengusulkan untuk melakukan tindakan di luar medis, yaitu exorcism alias pengusiran setan. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Chris akhirnya memutuskan untuk membawa pulang Regan. Detektif William yang sedang berada di tangga tempat Burke ditemukan meninggal, ia menemukan patung kepala makhluk yang mengerikan di tempat dasar tangga tersebut. William lalu menyusuri tangga tersebut. Ia menyadari bahwa tangga itu tepat berada di bawah jendela Regan. Chris yang baru saja menidurkan Regan di ranjangnya terkejut karena menemukan salib di bawah bantal Regan. Ia bertanya kepada semua staf rumah siapa yang menaruh salib tersebut, tapi semuanya mengaku tidak tahu. Tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata itu adalah detektif William. Polisi tersebut menanyakan tentang kehadiran Burke di rumah Chris. Ia juga menjelaskan kesimpulan awalnya bahwa kematian Burke disebabkan oleh seorang yang berkekuatan besar karena kepala Burke yang terpelintir 180 derajat. Ia kemudian bertanya apakah ada orang lain yang datang di rumah saat malam kejadian itu. Chris menjawab tidak ada. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah saat itu selain Burke dan Regan. Bahkan saat itu Regan sedang dalam pengaruh obat penenang yang kuat. Detektif tersebut menyadari bahwa tidak mungkin rasanya anak berusia 12 tahun dapat melakukan hal sekuat itu. Chris yang mendengar penuturan si detektif hanya bisa diam saja. Di dalam hatinya, ia akhirnya mengerti bahwa yang menaruh salib di kamar Regan adalah Burke, dan itu membuat setan yang merasuki Regan marah kemudian membunuh Burke. Namun Chris memilih untuk diam saja di depan detektif William, karena ia yakin pasti polisi tersebut tidak akan percaya dengan penjelasannya. Setelah basa-basi sebentar dengan meminta tanda tangan si artis terkenal tersebut, akhirnya detektif William pamit undur diri. Tinggal Chris yang termenung sendirian. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari kamar Regan di lantai atas. Segera Chris berlari ke arah pintu kamar dan membukanya. Ia terkejut melihat benda-benda di dalam kamar berhamburan. Ia melihat ke arah Regan yang sedang menusuk-nusuk salib ke kemaluannya. Darah bercipratan kemana-mana. Melihat itu, segera Chris berusaha merebut salib tersebut dari tangan Regan. Setan yang merasuki tubuh Regan menghajar Chris yang langsung terjelembab akibat kena tamparan. Kejadian demi kejadian menakutkan meneror Chris, hingga membuatnya berteriak histeris. Adegan berpindah pada saat Chris yang sedang bertemu dengan Pastor Damien di sebuah jembatan kota. Pastor Deer
yang merupakan salah satu tamu di pesta Chris dan juga kolega Pastor Damien merancang pertemuan siang itu. Chris lalu menceritakan keadaan putrinya yang sakit dan meminta pertolongan Damien untuk melakukan ritual pengusiran setan. Awalnya Pastor Damien menolak permintaan Chris dan menyarankan untuk menemui dokter atau psikiater. Chris dengan emosi menjelaskan bahwa dia sudah melakukan hal itu. Bahkan pihak rumah sakit sendiri yang sudah angkat tangan dan menyarankan untuk menemui seorang yang bisa melakukan proses eksorsim alias ritual pengusiran setan. Mendengar itu akhirnya Pastor Damien setuju untuk mengunjungi Regan. Sampai di rumah Chris, Pastor Damien memasuki kamar Regan. Ternyata Regan sudah dalam keadaan terikat di ranjang. Kondisi Regan pun sudah parah. Terlihat bekas muntahan berserakan di baju dasternya. Pastor Damien mencoba berkomunikasi dengan Regan. Ternyata bukan Regan, tapi setan yang menjawab. Setan itu mengatakan bahwa roh ibu Pastor Damien ada bersamanya. Pastor Damien terdiam. Ia sedikit ragu apakah ini Regan yang sedang berpura-pura atau memang ada setan di tubuh Regan. Pastor Damien pun menanyakan nama tengah ibunya. Bukannya dijawab, pastor itu malah disembur muntahan berwarna hijau. Setan itu lalu menatap tajam Pastor Damien. Adegan berikutnya terjadi di basement rumah Chris. Pakaian Pastor Damien sedang disetrika Chris. Mereka kemudian terlibat perbincangan. Pastor Damien masih menolak untuk melakukan ritual pengusiran setan terhadap Regan. Namun Chris memaksa bahwa itu satu-satunya jalan pengobatan untuk putrinya. Sebelum pergi, Pastor Damien bertanya pada Chris, apakah Regan mengetahui berita kematian ibunya? Chris menjawab Regan tidak tahu menahu tentang berita itu. Pastor Damien pun terdiam, kemudian permisi pergi. Dari kejauhan, ternyata detektif William mengawasi rumah Chris. Ia melihat kepergian Pastor Damien. Sekilas, tampak olehnya di dalam kamar Regan ada sosok bayangan berjalan. Di kemudian harinya, Pastor Damien sedang berada di dalam kamar Regan untuk melakukan observasi. Ia berbincang-bincang dengan setan yang berada di tubuh Regan dengan menggunakan bahasa Latin. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Setan itu pun bertanya botol apa itu. Pastor Damien pun menjawab bahwa botol itu berisikan air suci. Ia kemudian memercikkan air botol itu ke tubuh Regan. Seketika pula, setan itu menggeliat kepanasan sambil merasa kesakitan. Setan itu lalu berteriak dan meracau dengan bahasa yang tak dikenal. Pastor kemudian mendekatkan mikrofon untuk merekam suara tersebut. Pastor Damien menuruni tangga dari kamar Regan. Ia menemui Chris. Mereka pun berbincang. Pastor Damien mengatakan bahwa masih belum jelas apakah benar Regan mengalami kerasukan atau bukan. Ia menjelaskan bahwa air yang di dalam botol kecil itu hanyalah air keran biasa. Harusnya tidak berdampak apa-apa terhadap setan itu. Pastor Damien masih percaya bahwa Regan tidak mengalami kerasukan. Mendengar itu, Chris kemudian berkata bahwa Regan membunuh Burke dan melemparkannya ke luar jendela. Pastor Damien terdiam. Tak mungkin rasanya seorang gadis kecil berumur 12 tahun memiliki kekuatan untuk membunuh seperti orang dewasa. Apalagi sampai membuat kepala Burke terpelintir 180 derajat. Pastor itu bingung, apakah Regan memang sedang dirasuki setan atau Regan sedang mengalami gangguan kejiwaan dengan memiliki kepribadian yang ganda. Pastor Damien pada malam hari bersama rekannya meneliti sebuah suara rekaman. Rekannya berpendapat bahwa bahasa asing dalam rekaman itu bukan bahasa Latin, tapi hanya bahasa Inggris yang dibalik pengucapannya. What do you mean English? That's English in reverse. Listen. Di kamar asramanya, Pastor Damien mendengar kembali rekaman tersebut. Terdengar nama Pastor Merrin disebut dalam rekaman itu. Sedang serius-seriusnya mendengarkan suara rekaman, telepon di kamarnya pun berdering. Pastor Damien bergegas ke rumah Chris. Di pintu depan, Sharon menyambutnya. Ternyata Chris sedang tidak berada di rumah. Sharon berkata ada sesuatu yang aneh terjadi pada Regan. Mereka berdua masuk ke dalam kamar Regan yang sedang tidur. Sharon kemudian menyingkap selimut dan membuka dasar Regan di bagian perut. Perlahan muncul tulisan, "Tolong aku." Keesokan harinya, Pastor Damien menghadap ke pimpinan gereja. Ia meminta izin untuk melakukan ritual pengusiran setan. Pimpinan menyetujui permintaan itu. Tapi Pastor Damien harus didampingi oleh pastor berpengalaman dalam melakukan ritual tersebut. Pimpinan pastor berjanji akan menghubungi Pastor Damien jika sudah mendapatkan orangnya. Kemudian pimpinan pastor tersebut berkonsultasi dengan pimpinan lainnya untuk mencari siapa orang yang pantas dalam melakukan ritual pengusiran setan. Pimpinan lain tersebut mengusulkan nama Pastor Merrin. Karena selain sebagai pastor senior, ia juga berpengalaman dalam melakukan ritual pengusiran setan sekitar 1 dekade lalu di benua Afrika.
Pastor Merrin akhirnya datang mengunjungi rumah Chris. Ternyata Pastor Damien sudah ikut menunggu di dalam. Baru saja saat bersalaman dengan Pastor Damien, suara teriakan terdengar dari lantai atas di mana kamar Regan berada. Pastor Merrin lalu meminta Pastor Damien segera kembali ke kepastoran untuk mengambil 2 jubah, 1 selendang dan air suci, serta salinan dari roman ritual, agar ritual pengusiran setan dapat segera dimulai. Sembari menunggu Pastor Damien kembali dari kepastoran, Pastor Merrin disuguhi minuman oleh Chris. 6.5 hours later. Pastor Damien pun tiba, dan mereka langsung mempersiapkan diri untuk ritual pengusiran setan. Pastor Merrin memperingatkan Pastor Damien untuk berhati-hati, jangan terlalu banyak bicara pada si setan, karena setan itu pembohong. Kelihayan setan tersebut dalam memutarbalikkan fakta dan kenyataan dapat mempengaruhi mental psikologis siapapun. Jadi, Pastor Merrin mewanti-wanti Pastor Damien untuk tidak mendengarkan apapun omongan si setan. Sebelum masuk ke kamar Regan, Pastor Merrin bertanya kepada Chris nama baptisnya Regan. Chris menjawab, Teresa. Kemudian Pastor Merrin membuka pintu kamar Regan, yang disusul Pastor Merrin di belakangnya. Mereka berdua disambut tatapan tajam Regan yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh setan. Pastor Damien lalu menutup pintu kamar. Sekilas terlihat raut muka Chris yang penuh cemas. Proses ritual pun dimulai. Pastor Merrin berdiri di sisi ranjang Regan, lalu mengeluarkan sebuah salib kecil dan sebotol air suci dari dalam dompet kecil. Pastor Damien pun mengambil posisi berlutut di depan ranjang sambil memegang Alkitab. Pastor Merrin kemudian memercikkan air suci kepada Regan dan Pastor Damien. Terkena air suci tersebut, Regan langsung berteriak kepanasan. Pastor Merrin lalu mengambil Alkitab dan membacakan sesuatu. Regan langsung menyemburkan muntah ke wajah Pastor Merrin yang terus-menerus membacakan ayat-ayat pengusiran setan serta mengelap muntahan tersebut. Setan dalam tubuh Regan pun semakin mengamuk. Pastor Merrin kemudian mengeraskan suara membaca ayat-ayat tersebut. Regan semakin memberontak, ranjangnya sampai terangkat. Pastor Damien yang menyadari hal itu mulai kehilangan konsentrasi. Ia terpana melihat ranjang yang sudah terangkat sampai sepinggangnya. Pastor Merrin yang terus-menerus membaca ayat-ayat sampai harus memanggil berulang kali menyadarkan Pastor Damien agar tetap berkonsentrasi. Setan dalam tubuh Regan semakin menderita mendengar rapalan ayat-ayat yang dibacakan oleh kedua pastor tersebut. Pastor Merrin meletakkan selendang ungunya di kepala Regan yang kemudian memuntahkan cairan hijau. Pastor Damien lalu mengambil selendang ungu itu dari Pastor Merrin untuk dibersihkan. Setelah menerima selendang yang sudah dibersihkan, Pastor Merrin kemudian berteriak mengusir setan yang ada dalam tubuh Regan. Seketika suasana pun menjadi mencekam. Lantai kamar mulai bergoyang, plafon lantai atas retak mau ambruk. Botol infus jatuh pecah di lantai. Tubuh Regan lalu tertunduk sambil memaki-maki Pastor Merrin yang tidak berhenti merapal ayat. Tiba-tiba, kepala Regan terpelintir 360 derajat. Bayangan wajah setan tercetak di wajah Regan. Ikatan tali di tubuh Regan mendadak putus, dan tubuhnya melayang ke udara. Kedua pastor meneriakkan perintah pengusiran. Pastor Merrin memercikkan air suci ke tubuh melayang Regan. Percikan air suci tersebut bak sabetan pisau tajam begitu mengenai kulit Regan. Kakinya jadi luka. Tidak lama kemudian, perlahan, tubuh Regan kembali mendarat di ranjang. Pastor Damien dengan sigap mengikat kedua tangan dan kaki Regan. Namun belum selesai Pastor Damien mengikat kaki, Regan tiba-tiba duduk, bangkit dan memukul punggung si pastor. Tak pelak pastor muda itu tersungkur di lantai. Pastor Merrin yang tiada henti merapal ayat-ayat seperti mulai menaklukkan si setan. Tubuh Regan menggeliat dan bayangan setan terlihat tampak di sampingnya. Suasana kembali tenang. Pastor Damien kemudian menyelimuti Regan. Pastor Merrin bertanya pada Pastor Damien apakah ia lelah, yang kemudian dijawab dengan anggukan kepala. Pastor Merrin menyarankan mereka istirahat dulu sebelum nanti dimulai lagi. Kedua pastor tersebut duduk beristirahat di anak tangga. Tak berapa lama Pastor Merrin ke kamar mandi. Ia mengeluarkan tempat obat dari sakunya. Ritual pengusiran setan ini sungguh menguras tenaga. Apalagi kondisi fisiknya sendiri tidak lagi prima. Sementara Pastor Merrin di kamar mandi, Pastor Damien masuk ke kamar Regan. Ketika pintu dibuka, tampak cahaya biru terang keluar menerangi. Sekilas ia melihat bayangan ibunya duduk di ranjang sambil menatap tajam ke arahnya.
Pastor Damien perlahan mendekati ranjang. Bayangan ibunya berganti dengan tubuh Regan yang sedang terikat di ranjang dengan napas terengah-engah. Tiba-tiba, setan di tubuh Regan berusaha menggoda dengan memanggil nama kecil panggilan Pastor Damien. Pastor itu lalu memeriksa detak jantung Regan. Pastor Merrin masuk dan menanyakan keadaan. Pastor Damien berkata bahwa Regan berisiko koma. Setan dalam tubuh Regan terus-menerus memanggil nama kecil Pastor Damien. Emosi, Pastor Damien membentak si setan. Melihat Pastor Damien yang mulai tak bisa mengendalikan emosi, Pastor Merrin menyuruh pastor muda itu keluar. Setelah keluar, Pastor Merrin menutup pintu kamar, lalu bersimpu di samping ranjang Regan untuk memulai lagi proses ritual pengusiran setan. Pastor Damien yang duduk menunggu di kursi bawah tangga didekati Chris yang menanyakan keadaan Regan. Pastor Damien menjelaskan proses ritual masih berlangsung dan Regan tidak akan mati. Pastor Damien kemudian menaiki tangga menuju kamar Regan. Bersamaan dengan itu, bel pintu pun berbunyi. Chris membuka pintu. Ternyata itu adalah detektif William. Pastor Damien yang masuk ke kamar Regan terkesima melihat Pastor Merrin yang sudah terkulai di ranjang. Sedangkan Regan sudah terlepas dari ikatan dan sedang duduk santai bersandar di kayu tiang ranjang. Segera Pastor Damien merengkuh tubuh Pastor Merrin yang ternyata sudah tidak bernyawa. Pastor Damien memukul dada Pastor Merrin agar jantungnya kembali berdetak. Percuma, pastor tua itu tampak tak bergerak. Setan dalam tubuh Regan tertawa mengejek melihat usaha sia-sia Pastor Damien menyelamatkan Pastor Merrin. Mendengar tertawa ejekan itu, Pastor Damien merengkuh leher Regan dan membantingnya ke lantai. Ia menghajar wajah Regan berulang kali sambil berteriak, Ambil aku. Setan di dalam tubuh Regan menarik kalung jimat dari leher Pastor Damien. Seketika setelah jimat itu lepas dari leher, setan itu masuk ke dalam tubuh si pastor. Pastor Damien yang sudah dirasuki kemudian hendak mencekik Regan. Namun sekuat tenaga Pastor Damien menguasai dirinya dari pengaruh si setan. Berhasil, Pastor Damien lalu melompat keluar jendela. Tak pula tubuhnya jatuh terlempar dan berguling menyusuri anak tangga. Setelah sampai di dasar tangga, tubuhnya tak lagi bergerak. Chris dan detektif William yang mendengar keributan segera berlari ke kamar. Di dalam, mereka menemukan Regan yang sedang menangis berpegangan di dinding. Detektif William melihat jendela yang hancur. Segera memeriksa jendela tersebut. Dari atas, ia melihat tubuh Pastor Damien dengan darah berserakan di jalan. Orang-orang mulai mengerumuninya. Sirine mobil polisi pun terdengar mengaum. Chris yang sudah yakin bahwa Regan tak lagi dirasuki segera memeluk erat tubuh anaknya itu. Detektif William melihat tubuh Pastor Merrin yang tergeletak tak bernyawa di samping ranjang. Ia berusaha mencerna situasi yang sedang terjadi. Di pojokan, Chris dan Regan sedang berpelukan menangis bersama. Pastor Deer yang datang menghambur kerumunan kemudian memeluk tubuh Pastor Damien. Ia lalu menggenggam tangan temannya yang sedang sakarat itu. Ia mengajak Pastor Damien untuk bertobat karena telah melakukan tindakan bunuh diri. Dengan genggaman, Pastor Damien mengirimkan isyarat setuju. Sambil menangis, Pastor Deer pun mendoakan dirinya. Mobil polisi dan ambulan datang menghampiri kerumunan itu. Setelah beberapa lama, Chris dan Regan berencana pindah ke Eropa. Di rumah Chris, semua perabotan sudah dikemas. Ternyata Sharon memutuskan untuk tidak ikut serta. Chris pun tak bisa mencegah keinginan itu. Namun, sebelum keluar rumah, Sharon memberikan kalung jimat yang ia temukan di kamar Regan. Mereka berdua kemudian berpelukan erat. Sebelum naik ke mobil, Chris menemui Pastor Deer yang sudah menunggu di luar. Chris menjelaskan bahwa Regan tidak mengingat sedikit pun kejadian kerasukan itu. Pastor Deer berkata bahwa itu lebih baik untuk Regan karena tidak mengingat pengalaman yang mengerikan itu. Seketika Regan muncul dari pintu. Chris kemudian mengenalkan Regan dengan Pastor Deer. Regan dengan sopan menyapa Pastor Deer. Carl memberi kode bahwa mobil siap berangkat. Chris pun berpamitan dengan Pastor Deer dan berjanji akan menelpon. Regan yang terpaku dengan kerah putih seragam Pastor Deer mendadak memeluk dan mencium pipi si pastor. Sepertinya ada sedikit kenangan dalam ingatan Regan mengenai sosok seorang pastor. Setelah di luar rumah, mobil mendadak berhenti. Chris memberikan kalung jimat ke Pastor Deer. Si pastor yang mengenali kalung itu sebagai milik Pastor Damien, kolega sekaligus sahabatnya, menolak pemberian itu. Ia menyarankan agar Chris saja yang menyimpan kalung tersebut sebagai kenangan terakhir. Mobil pun kembali berjalan. Dari kejauhan, Regan tersenyum dan melambaikan tangannya di balik kaca mobil. Pastor Deer pun membalas lambaian itu sambil tersenyum. Tergerak untuk mengenang sahabatnya, Pastor Deer menyusuri jalan tempat sahabatnya melepas nyawa. Sampai di bibir tangga, ia kemudian berbalik arah. Dilihatnya detektif William sedang berada di pintu pagar rumah Chris.
Ia lalu menyahut bahwa Chris dan Regan sudah berangkat. Detektif William lalu menanyakan kabar Regan. Pastor Dear menjelaskan bahwa Regan dalam keadaan baik. Setelah basa-basi sedikit, Detektif William mengajak Pastor Dear untuk makan siang. Pastor Dear dengan senang hati menerima ajakan itu. Mereka kemudian berjalan bersama dan film pun berakhir.